dari kelompok 5 Asesmen Pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 1. Ayu Lestari, 2. Novita Megawati, 3. Sifa Uljana, keempat Feni Maula Firdaus. Pembahasan yang akan kita paparkan hari ini yaitu tentang interpretasi dan penafsiran hasil tes pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian interpretasi, yang kedua tujuan interpretasi, yang ketiga jenis interpretasi tes, yang keempat cara melakukan interpretasi hasil tes. Pengertian interpretasi. Interpretasi adalah suatu proses untuk menyederhanakan ide-ide atau isu-isu yang rumit, kemudian membaginya dengan masyarakat awam atau umum. Suatu interpretasi dapat dikatakan baik jika interpretasi itu dapat membangun hubungan antara audiens dengan objek interpretasi itu sendiri. Kemudian, jika dilakukan secara efektif, interpretasi dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain dan juga dapat mendorong orang lain untuk merubah cara berpikir dan juga tingkah laku mereka. Pada dasarnya, interpretasi terdiri dari kegiatan memberikan suatu kerangka referensi yang lain atau mengemukakan suatu bahasa lain bagi sejumlah observasi atau tingkah laku, dengan tujuan agar hal ini dapat dipergunakan nantinya. Dari pengertian ini dapat kita ketahui tujuan dari interpretasi itu sendiri. Yang pertama, sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok. Yang kedua, untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui atau mengadakan perbandingan antar kelompok. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sifaul. Yang selanjutnya ada jenis interpretasi tes. Jadi, jenis interpretasi tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interpretasi tes kelompok, dan yang kedua ada interpretasi tes individu. Interpretasi tes kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, antara lain prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap guru dan mata pelajaran yang diberikan, dan distribusi nilai kelompok. Tujuan interpretasi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok. Yang kedua untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok. Dan yang ketiga untuk mengadakan perbandingan antar kelompok. Kemudian yang kedua ada interpretasi individual. Interpretasi individual adalah penafsiran yang tertuju kepada individu saja. Tujuan dari interpretasi individual ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk melihat tingkat kesiapan siswa atau readiness. Yang kedua, pertumbuhan dan kemajuan siswa. Dan yang terakhir, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Selanjutnya yaitu cara melakukan interpretasi hasil tes. Untuk melakukan interpretasi hasil tes ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut. PAN ini berasumsi bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda dan dapat digambarkan menurut distribusi norma. Nah, untuk tujuan penggunaan tes acuan norma ini lebih umum dan komprehensif, bersifat relatif, artinya tingkat kinerja seseorang siswa ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif dalam kelompoknya. Interpretasi hasil tes beracuan norma dilakukan dengan membuat peringkat, misalnya membuat peringkat sederhana berdasarkan skor mentah atau peringkat persentil. Yang kedua yaitu penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Di dalam penilaian acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, namun waktunya berbeda. Konsekuensi acuan ini adalah adanya program remedi. Untuk tujuan penggunaan acuan kriteria adalah bersifat absolut dan untuk menyeleksi
secara pasti status individual mengenai domain perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik. Contohnya yaitu siswa dapat merangkai kit panas selama 10 menit. Siswa dinyatakan tuntas bila mencapai 75% TPK. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami dan terima kasih.